hayati segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita minta dengan keberkahan Al-Fatihah, semoga semua jamaah diberikan kesehatan, panjang umur, yang kurang sehat juga diberikan kesehatan. Terus saya juga niatin minta sama jamaah ya. Anak tadi saya lambat tuh di rumah sakit bedah, bingung anak saya jatuh, tangannya patah. Antara mau dioperasi atau tidak, lagi istikharah ya. Semoga Allah kasih yang terbaik ya. Sehat, sembuh dan sempurna. Juga untuk semua jamaah juga yang punya hajat dikabulkan segala hajat-hajatnya. Selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah. Al-hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Allahumma ij'al hadha ikhlasan lillahi rabbil alamin. Jamaah, ini bagian yang terakhir ya. Saya ingin mengulas itu paling atas sekali yang kemarin syair itu saharul uyuni li ghairi wajhika batilun wa bukauhunna li ghairi faqdika dha'iun. Nah, dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafamihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Saharul uyuni ya, mata yang tidak tertidur, tidak tidur, dia begadang ya, tapi li ghairi wajhika, untuk selain Allah. Jadi ada orang-orang yang malamnya enggak tidur tapi untuk Allah dia beribadah kepada Allah, dia tahajud, dia istighfar, dia pendekatan diri kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang malamnya enggak tidur, matanya enggak merem, tapi dia bukan bersama Allah, hanya muasin hawa nafsunya aja. Ya habis waktunya maaf di pinggiran jalan ngobrol, ngalung ngidur enggak jelas. Waktu malam yang catur aja duluan, yang kerambol aja tambah. Ya, itu waktu yang sangat mahal. Atau dihabisin waktu yang nonton film aja. Ya. Ini contohnya biar paham. Ada mata-mata yang dia sahara, dia begadang, tidak tidur, tapi li ghairi wajhika, hakanya ke Allah. Ya, bukan karena selain Engkau ya Allah. Ya. Batilun, maka begadang matanya itu sia-sia ya. Tapi kalau begadang ya karena Allah, ada pahalanya. Wabukauhunna, dan nangisnya ya mata-mata itu, artinya bergelimangan air mata, menangis, tapi li ghairi faqdika, karena selain kehilanganmu ya. Juga dhaiun, itu dianggap kita ya sia-sia. Ada orang kehilangan Allah, dia biasa aja ya. Tapi kalau kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, nangis dia, apa nyeselnya gitu banget. Kehilangan sholat subuh, nyantai aja dia, nggak merasa bersalah. Nggak ada kesempatan ngaji, santai aja, nggak ada penyesalan. Nggak ada kesempatan baca Quran, berzikir, selawat, santai aja dia.
Tapi nggak kesempatan nonton bola, nyesel minta ampun. Marah-marah sama tetangganya, kenapa saya nggak dibangunin nonton bola. Ya, ada orang-orang yang kehilangan baca Quran, dia santai aja. Ya ini wa bukauhunna, dan mengalirnya ya tangisan air mata karena bukan karena kehilanganmu, hanya ke Allah. Maka itu air matanya menangisnya sia-sia, nggak ada gunanya. Wakul, maka katakanlah, ya nafsu, wahai nafsu. Nah, kita ngomong sama diri kita sendiri. Ajannatul khuldi khairun am ladkhatun min haramid dunya wa hutamiha an-nakidil fani. Wahai nafsu, wahai jiwa, apakah sorga yang kekal itu lebih baik atau kotoran daripada keharaman dunia? Ya, kehancuran dunia yang yang fana. Jadi Anda pilih mana tuh? Mau langgeng selama-lamanya di sorga, atau hidup di dunia yang fana ini yang penuh dengan kotoran-kotoran? Ya, dikasih pilihan kita. Hati yang jernih, yang sehat akan milih apa? Pengen di sorga selama-lamanya. Wa anti, ke nafsu ya, mutamakkinatun min ayyahsulalaki bi ta'atika hadan na'ibul muqim. Dan engkau wahai jiwa, engkau bisa ya memperoleh ketaatan kepada Allah yang Maha Naim dan Muqim. Artinya kita tuh bisa itu mendapatkan kemuliaan, kenikmatan dari Allah dengan ibadah. Bisa kita. Ya. Kita bisa dekat sama Allah, kita bisa meraih sorga itu. Bisa. Fala takuni khasisatal himmati radiatal iradah daniatal af'al. Ya. Nafsu, janganlah engkau menjadi jiwa yang hina, yang himmahnya, keinginannya terendah banget, dan perbuatannya juga rendah. Yang itu ngomong kita, Salahuddin, lu jangan jadi orang yang semangatnya lemah, keinginannya lemah, jiwanya jelek, perbuatannya rendah. Amma taraina al-himama idza kana samawiyan. Tidakkah engkau melihat ya, burung merpati yang tinggi? Lihat tuh, artinya yang tingginya sampai ke langit. Artinya enggak apa? Apakah kamu kagak pengen punya cita-cita yang tinggi gitu? Jadi waliullah. Ya, ini kalau bicara spiritual bukan jadi presiden, bukan. Jadi waliullah, kekasih Allah, mukarrabin, orang yang dekat sama Allah, muttaqin gitu. Amatarainal himama, adakah engkau lihat burung merpati? Idza kana samawin, dia tinggi setinggi langit. Kaifa ta'lu qimatuhu wa yazdadu qudrahu. Bagaimana nilainya itu meninggi, ya, kadarnya bertambah. Farfa'i, maka tingkatkanlah, angkatlah himmatika, kesungguhanmu, kulluha, semuanya, ilas sama. Bahasa kitanya, maka tancapkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, angkatlah keinginanmu, cita-citamu semuanya sampai setinggi langit. Wajarridi qalbaki lillahi ta'ala, dan murnikan hatimu
khusus hanya untuk Allah Ta'ala, Allah yang wahid, yang tunggal, alladzi biyadihil amr kulluh, yang segala urusan itu berada di dalam genggamannya. Wala tudayyi ma zafirti bihi min ta'atiki, ya. Janganlah engkau rendahkan apa yang telah engkau, janganlah engkau hinakan apa yang telah engkau peroleh, ya, bersama Allah, bitaat, dengan ketaatan, ya, bila syai', artinya hal-hal yang enggak berguna, jangan kau remehkan begitu, ya. Ketaatan-ketaatan yang telah engkau bisa lakukan bersama Allah itu. Wa kadzalika idza ahsanti ta'ammula, idza ahsanti ta'ammula, demikian juga apabila engkau bisa merenung dengan baik fara'aiti ayatillahi ta'ala, maka niscaya pasti engkau akan melihat banyak karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, wa minannahul 'idham, dan anugerah-anugerah yang besar alaika untuk dirimu, fi hadhihi ta'ah, dalam ketaatan. Artinya kalau kita renung ternyata, oh ya, alhamdulillah banyak Allah sudah berikan kepada kita kesempatan untuk taat sama Allah. Di sela-sela sibuk masih Allah kasih kita waktu untuk duduk di majelis ilmu ini. Oh, dapat alhamdulillah. Di sibuk-sibuk apapun kita masih sempat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gak ketinggalan. Di sibuk-sibuknya masih sempat kita berselawat 100 kali. Selawat. Oh, ternyata masih ada itu. Ya, anugerah Allah yang begitu banyak ya buat diri kita. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Orang sombong, orang takabur, orang yang ujub, orang yang fukhur, orang yang melakukan sesuatu berhasil, dia merasa itu benar-benar datang dari diri sendiri. Padahal tidak ada satu ketaatan yang kita lakukan kecuali di situ ada sumbangsi Allah, rahmatnya Allah, kebaikan Allah. Ya, jika engkau renungkan karunia Allah, anugerah Allah yang begitu besar kepada dirimu di dalam ketaatan ini, bi an amkanaka fiha wa ataqil anata awwalan. Yang pertama katanya memungkinkan kepadamu, Allah memberikan kepadamu alatnya, sarananya. Bapak-bapak pengen ngaji ada motor, sarana. Pengen ke masjid mudah dikasih oleh Allah. Ada orang gara-gara nggak punya motor nggak bisa ngaji. Maaf kiai nggak bisa datang. Motor dia pakai sama anaknya. Ya, tapi terkadang nanti. Summa azaha ankil awaiqa hatta tafaraqti li hadhihi ta'ah. Yang kedua nih, sanian. Yang kedua, Allah singkirkan segala macam awaiq, rintangan-rintangan, ya, hatta tafaraqti, sampai Anda merasakan enak, nyaman, lihat itu melakukan ketaatan. Padahal saya yakin bapak-bapak ini di waktu ini berat banget, banyak, pengen istirahat, capek tadi habis kerja, pengen ngobrol sama anak-anak kan, pengen nonton TV, banyak yang itu tuh ajakan. Tapi apa? Allah singkirkan semua itu, ya, rintangan-rintangan yang kita bisa ngaji, ya, bisa ibadah, Allah kalahin semua itu. Itu yang kedua, itu nikmat Allah yang luar biasa, ya, yang tanpa kita sadari seumuran begini kita masih dikasih kesempatan duduk di majelis ilmu. Nikmat yang mahal. Ini yang katanya kalau Anda perhatikan banyak banget karunia Allah, anugerah Allah yang begitu besar kepadamu dalam ketaatan ini.
Ya Allah bisa berikan kepadamu apa? Sarana-sarananya. Kemudian yang kedua, Allah hilangkan darimu segala rintangan-rintangan, pokoknya hambatan apa aja. Ada Pak orang-orang tuh Pak pengen datang ke majelis ilmu nggak bisa-bisa Pak. Aduh aja urusan. Maka saya bersyukur ya, tadi saya di Tambun masih kan hujan gede banget. Kadang suka doa ya pas giliran waktunya di hujan berhenti. Udah sampai sih hujan apa hujan terpulang berhenti. Dari situ saya ke rumah sakit dulu dari rumah sakit bedah. Karena istri saya udah di situ sama anak-anak. Dokter pas banget masuknya lagi, dapat antriannya pas azan. Ya Allah. Saya mau berangkat duluan saya. Enggak tadi saya WA, insyaallah ngaji ya. Saya nyampe ya Allah ini muwafaqah apa enggak ada muwafaqah apa enggak. Alhamdulillah kita masih namanya dikasih muwafaqah sama Allah. Dikasih kesempatan duduk ngaji. Saya melihat santri-santri saya ada tuh. Dia ngaji dia hilang. Dia ngaji dia tidur. Ada tuh. Ya Allah dia enggak ada muwafaqah Allah. Ya pasti malamnya ada salahnya tuh. Makan kekenyangan atau sebelum tidur dia goflah. Ya ini tingginya spiritual ya. Apa dia ngomong yang kagak-kagak ditutup. Ya, mendapatkan karunia Allah itu susah Pak. Nanti terakhir kita bersyukur banget dah kalau sholat kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Emang siapa sih kita? Beramalnya dikit kecil udah pengen diterima. Emang siapa lu apanya? Dosanya banyak, syukur ya kagak, beramal ria lagi, mau diterima. Maka ketika Allah terima, itu nikmat yang besar yang harus kita syukurin. Harus dilanjutkan doa, Allahumma taqabbal doa'ana ya Allah terima doa kami ya Allah. Ya Allah terima amal kami yang sedikit ini, yang hina ini, yang masih kekurangan ya Allah. Allahumma tammim ya Allah, sempurnakan amalku ini ya Allah. Harus tadaruk ke situ. Ya. Jadi jamaah, kita renungkanlah sebetulnya Allah udah banyak kasih kita nikmat-nikmat. Ya, dikasih sarana alat itu tadi al-anah itu alat ya. Allah kasih kita kesempatan ada aja gitu. Bisa aja melakukan amal soleh, kebaikan, ibadah. Rintangan-rintangan tuh, pengen ini itu kan banyak. Kalau singkirin tuh, plong hatinya enak duduk di majelis ilmu. Enggak kepikiran apa-apa. Ya. Tadi saya berpot juga tuh hati saya mau ini. Kalau ngeliatin bini cemasnya minta ampun. Kalau gitu udah libur aja ya. Ngaji libur selesai kan. Jadi saya kuatin diri saya. Ya, muwafaqah. Kalau ada bersama Allah nanti ada keberkahan itu. Ini kita duduk begini nih, ada Pak keberkahannya Pak buat diri kita, buat keluarga kita, anak-anak kita ada tuh. Ya. Dua tuh ya. Tsumma khassaka bitaufiqi wat ta'yidi wa yassaraha alaiki katanya. Wa zayyanaha fi qalbiki hatta amiltiha salisan. Yang ketiga nih, nikmat Allah yang kita sebetulnya udah dapat. Khassaka, Allah kasih Anda khususiat mendapatkan taufik ya, mendapatkan ta'yid, penguatan. Wa yassaraha, dan hati kita jiwa kita dikasih kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh, ibadah. Udah gitu wa zayyanaha fi qalbika, dihiasi keindahan di hati kita. Ada orang melakukan kebaikan tapi hatinya kemana-mana, gusar, nggak nyaman. Maka baru baca Quran baru selembar udah pengen shadaqallahul azim. Sholat udah pengen assalamualaikum aja tuh. Ada jiwa-jiwa yang begitu. Namanya nggak dapat taufik, muwafaqah Allah, karunia Allah. Harus menangis itu ya. Jamaah kalau dalam satu harinya sedikit berbuat baik, kita menangis ya Allah. Kenapa saya tanya 24 jam kalau dihitung ya Allah saya banyak nama dunianya ketimbang sama akhiratnya. Makanya kalau melakukan amal yang dunia ya selalu niatnya lillah karena Allah.
yang menjadi amal-amal dunia berbalik akhirat. Ya, kemarin kan berapa banyak orang-orang yang ya sejengkal lagi memati dikasih hidayah, husnul khatimah. Sejengkal lagi memati yang tadinya ahli ibadah dibuat lupa Allah. Waliyadzubillah. Ya. Taib. Wazayyanaha fi qalbika, ya, dijadikan ya semacam indah di hati kita, dijauhi kita melakukan amal-amal saya itu, hatta miltiha, sampai kita bisa melakukannya. Bapak-bapak datang ke sini hatinya beban enggak? Hah? Semoga kagak, ya lapang, enak. Ya pengen, ya Allah saya pulang pengen mendapatkan ilmu-Mu ya Allah, bimbingan-Mu, hidayah-Mu, petunjuk-Mu, keberkahan-Mu. Summa ma jalalihi wa azamatihi, katanya. Kemudian dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, wa istighnaihi anki, dan Allah kagak butuh sama kamu. Allah kagak butuh sama Anda. Wa an ta'atik, Allah kagak butuh ibadahmu. Ibaratnya, Salahuddin, lu kagak ngaji, lu kagak sholat, lah emang gua mikirin lu, siapa lu? Artinya Allah mah tetap jadi Allah. Kita yang rugi, ya. Wa kasrati ni'matihi alaiki, coba lihatin, ya, dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kagak butuhnya Allah kepadamu, kagak butuhnya Allah kepada ketaatanmu. Wa kasrati ni'mati, tapi Allah masih tetap aja ngasih nikmat Allah kepada Anda, kasih terus. Ini jamaah merenung gak, kok hari ini kita dikasih sehat aja, semua tuh berjalan baik aja, lancar aja, ya. Itu padahal kalau kita sadar, ya Allah, ibadah kitanya dikit amat ada, ya, istighfar kita dikit amat ada, amal soleh kita dikit banget satu hari ini, tapi Allah kasih nikmat begitu banyak. Saya baca ini tadi di jalanan, di kereta, ya, 2 kali balik baca, sedih saya. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, terima amal ibadah kita semuanya, ya Allah. A'adda laki ala hadzal amal yasir tuh, ya, wa kasrati, banyak ya nikmat-nikmat Allah kepadamu. A'adda, Allah siapkan untukmu, padahal artinya ala hadzal amal yasir, amal kita dikit banget, tapi Allah kasih gede. Coba bayangin marah-marahnya Allah sama kita, ya. Gambarannya kan kita sama bos kita, bisa kita malas ngerjainnya semau kita, nggak peduli, tapi ini bos kita sayang sama kita, semuanya dikasih. Kan kalau itu begitu terus, berarti kitanya apa? Agak bersyukur, otaknya mandul atau nggak tahu syukur. Maka Nabi apa? Nabi sadar betul semuanya ini udah dikasih mudah oleh Allah. Maka Nabi apa? Pengen ibadahnya menjadi bentuk syukurnya. Ibadahnya bukan lagi keterpaksaan, bukan lagi sarana melahirkan hikmah, bukan lagi kebutuhan, lebih tinggi lagi, sholatnya, gimana, geraknya, diamnya, semuanya adalah bentuk syukurnya kepada Allah. Ya, apala uhibbu an akuna abdan syakur, ya, nggak paham tuh semua orang tuh, isinya nggak paham. Ya. Kan kadang, ya Rasulullah, udah apa? Engkau kan orang yang telah diampuni dosa-dosanya, ya kan? Udah dijamin, udah nggak usah capek-capek. Kan pikiran materi begitu. Tapi enggak,
Semakin aku banyak menerima nikmat, semakin banyak aku harus bersyukur. Wala in syakartum itu. Ya. Akan kagak berhenti nikmat Allah terus saja. Kita bersyukur. Nah, syukur itu ada syukur lisan, syukur qalb, syukur arkan. Arkan itu seluruh tubuh kita. Ya, syukur lisan selalu alhamdulillah. Syukur qalb selalu melihat apa aja ingat Allah. Bapak-bapak tahu ada yang ngirimin uang nih misalnya, duren dah dari jamaahnya, tetangganya. Itu pertama kali ke Allahnya, Allah kirim orang itu ke sini. Semuanya kagak ada yang di belakang itu waro amal kecuali Allah. Itu harus kita sadari. Kagak ada sebuah keberhasilan yang kita lakukan karena kecerdasan kita, kekuatan, kagak ada itu karena ada rahmat Allah, kebaikan Allah semuanya. Nah, itu yang harus dirasakan oleh setiap makhluk itu. Ya. Apa? Agar kagak sombong. Karena nanti biasanya kalau bukan sombong, fakhr. Dia. Ya. Anak. Ya. Baik. Mana? As-sanaa al-jazilah. Tuh. Ya. Udah perbuatan kita dikit, kita mendapatkan pujian yang besar. Wa thawabal azima, pahala-pahala yang gede. Yang gede aja ya. Yang banyak, besar, gede. Alladzi la tastahiqinahu rabihan. Ya. Yang Anda sebetulnya kagak berhak menerima itu. Rabihan yang keempat, nah, itu hitungan aja kita tadi ya. Dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, Allah kagak butuh sama dirimu, Allah kagak butuh sama ibadah ketaatanmu. Tapi apa? Kalau terus begitu banyak yang nikmat Allah kepadamu, Allah siapkan bagimu. Padahal katanya apa? Padahal amalmu kecil banget, yasir dikit. Allah siapkan apa? Sana al-jazilah, pujian yang besar. Ats-tsawabal azimah, pahala yang gede. Alladzi la tastahiqinahu, padahal Anda enggak pantas nerimanya itu. Ya. Tsumma syakaraki ala dzalika wa asna alayki ala hadzal amal yasir as-sana al-jazila wa habbaki bidzalika khamisan yang kelima syakaraki. Tuh. Ya, Allah bersyukur kepadamu atas itu semuanya. Tadi apa maksudnya? Tadi amalnya kita lakukan ikhlas karena Allah. Agak ada riya ke semuanya, ya. Wa asna alaiki, Allah memujimu ala hadzal amal yasir, atas amal yang sedikit tapi asana al-jazilah, mendapatkan pujian yang banyak. Wa habbaki bidzalik, dan Allah cinta kepadamu. Coba itu. Bagaimana enggak sifat rahmannya Allah tuh ya. Kalau kita kan dihitung-hitung tuh. Kita jadi ingat apa? Ada peraturan pegawai negeri ya. Masuk ngajar. Ketinggalan sekian menit terpotong. Itu ya. Katanya dipotong. Nah gitu. Setengah hari gede lagi potong. Artinya dihitungin banget saja. Ingat Allah kagak tuh. Ya, amal kita dikit Allah kasih banyak banget. Makanya Rahman Rahim Allah lebih besar daripada marah dan murka. Fahadihi kulluha bifadlihil azimi la ghair. Nah, ini semua ini adalah karena karunia Allah yang besar, karena kebaikannya Allah yang besar. La ghair, kagak ada yang lain. Wa illa fa bi ayyi istiqaqin laki. Kalau tidak, maka apa pahamnya? Kalau bukan karena karunia itu, apa
Apa haknya gitu, istihqaq. Engkau mendapatkan itu semuanya. Ya. Fabi ayyi istihqaqin lagi? Apa yang membuat Anda pantas mendapatkan itu kebaikan Allah itu semuanya? Ya. Wa ayyi qadrin li'amaliki al-haqiri al-ma'ib. Coba. Kemampuan apa yang engkau berhak itu li'amaliki pada amalmu yang hakir, yang rendah, al-ma'ib, yang banyak cacatnya. Syarahnya maksudnya amal kita banyak ujubnya, riyanya, sum'ahnya gitu. Ya. Jadi dengan apa haknya engkau bisa mendapatkan karunia Allah yang begitu besarnya? Adalah amalmu tuh penuh dengan hakir, kehinaan, maib, main cacat-cacatnya. Fadhkuri ayyatuhan nafsu, wahai jiwa, ingatlah minnata rabbikil karimir rahim subhanah. Ingatlah nikmat Tuhanmu yang maha karim, yang rahim subhanah. Fima ahsana ilaiki, yang telah berbuat baik kepadamu, fi hadhihi taati, di dalam ketaatan. Jadi Pak, ketika bapak-bapak bisa sholat subuh, zuhur, asar, itu jangan ujub. Wah, saya bisa sholat subuh nih, yang lain kagak, jangan ujub. Bapak-bapak bisa ngaji, baca Quran, jangan ujub. Itu apa? Apa tadi itu? Kebaikan Allah yang Anda bisa taat. Ya, ini kita ngaji ini begini bisa, jangan ujub juga. Ini karena Allah baik sama kita. Allah pengen apa? Pengen kita dikasih pemahaman terus, rohani itu lagi Allah jaga, lu pelihara itu. Maka dikasih kesempatan ngaji itu. Mau baik mana mau baik? Mau baik merasakan kan? Allah kasih mudah, ada waktunya. Dulu susah waktunya, kerjanya malam terus susah. Sibuk. Itu. Ini namanya karunia nih, kasih. Ya. Ada orang susah. Duduk aja. Saya punya abang tuh duduk aja di majelis ilmu kagak bisa. Saya nangis kenapa itu? Duduk aja di majelis ilmu kagak bisa. Dia duduk di tempat-tempat lain berjam-jam dia kuat. Di warung kopi, pinggir jalan, depan rumahnya, kuat berjam-jam. Asal dia ngaji, banyak banget alasannya. Moles lah, pusing lah, gigi lah. Banyak dah pokoknya. Saya hanya lihat ya Allah, belum ada taufik, hidayah, rahmah, kebaikan. Sama gambaran gini, orang sakit, kata dokter, ini ya minum ini, teratur obatnya. Dia kagak laksana itu arahan dokter. Itu sebetulnya Pak, Allah emang belum pengen dia sembuh. Ya, kalau dia mau sembuh, ikutin nasihat itu. Kayak begitu tuh. Taib. Ya, kita lagi-lagi apa? Saya ngegambarin bagaimana Nabi enggak berharap Abu Jahal sama seperti Sayyidina Hamzah membela perjuangannya. Pasti pengen kan doa. Tapi dia sadar, Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu kagak bisa memberikan hidayah pada orang lain. Walakinnallaha yahdi. Nabi Nuh mah anaknya. Ya. Coba itu. Nuh, innahu laisa min ahlik. Coba sedih banget kita kan. Kita berharap ya Allah itu anak saya, darah daging saya. Apa kata Allah? No, dia bukan keluargamu lagi. Coba itu. Ya. Atau hidayah memang di tangan Allah. Ya. Makanya terakhir ini akhirnya ujungnya doa aja, doa. Kita beramal udah semua udah dengan doa. Ya. Baik.
Wastahyi min antal tafiti ila amalin. Tuh. Dan malulah engkau kepadaku, nafsu, gitu ya. Antal tafini, nafsu, malulah engkau melihat kepadaku, ila amal, kepada amal. Artinya kita nih udah melakukan amal, kita malu gitu. Amal kita dikit, amal kita banyak aibnya, malu. Ya. Balil fadlu wal minnatu lillahi ta'ala alaina bikulli hal. Tetapi apa? Karunia anugerah Allah atas diri kita bikulli hal, dengan segala kondisinya. Ya, begitu banyaknya. Wala yakunu laki syagulun ba'da husuli hadit ta'ah. Nah, maka janganlah dirimu nafsu sibuk sampai sibuk begitu, sibuk setelah mendapatkan ketaatan ini. Jadi ketika Allah kasihkan kita anugerah rahmat bisa melakukan amal baik, ketaatan, jangan sibuk illa, kecuali at-tadarru, ya, tadarru, berendah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, wal ibtihal, apa, merendahkan hati, mohon kepada Allah, ilallah subhanahu. Apa? Bi ayyataqabbalaha, ya Allah, terimalah ya Allah semua amal ibadah saya, ya Allah, sempurnakanlah ya Allah. Berbetul tadarru, ini tadarru wal ibtihal, arti betul mengharap kepada Allah, ya, agar diterima. Amma tasma'ina qawla khalilihi Ibrahim alaihissalam. Ini diajarkan kalau kita oleh perbuatan dan doa Nabi Ibrahim. Tidakkah Anda pernah dengar doa atau pernyataan kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam lamma faragha min khidmatihi, ketika Nabi Allah Ibrahim selesai, ya, berkhidmah sama Allah fi binai baiti, membangun Ka'bah. Lihat nih, setelah Nabi Allah Ibrahim dibantu Ismail alaihissalam, itu ada batu yang di makam itu kan berunah.